Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pelajaran pendidikan agama, yaitu tema ke-9 yang judulnya adalah berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji itu apa? Berperilaku terpuji itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang baik. Itu namanya berperilaku terpuji. Kalian sama temannya saling menghormati. Begitu juga teman yang lain. Ketika ada teman yang membutuhkan kalian bantu, itu adalah salah satu bentuk perilaku terpuji. Ada nenek menyeberang jalan. Kelas 4B melihat nenek menyeberang jalan karena kendaraan yang ramai. Salah satu siswa dari 4B bergegas menyeberangkan nenek tersebut. Itu perilaku terpuji apa enggak? Terpuji. Nah, perilaku terpuji di sini dirangkum menjadi 6 bagian. Kalian bisa melihat di halaman 84. Yang pertama nih, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. Jadi, Islam itu kewajibannya adalah salah satunya menuntut ilmu. Ya, dengan menuntut ilmu kalian memperoleh ilmu dengan cara membaca berbagai buku tentang pendidikan agama Islam. Orang cerdas itu harus menuntut ilmu. Memasak saja kalau dia tidak punya ilmunya, masakannya nggak mungkin enak. Betul? Ingin goreng tempe, kalau dia nggak punya ilmunya, ya nggak bisa goreng tempe. Masa minyak diganti sama air? Apa ada goreng tempe pakai air kecuali sayur mayur? Tapi kalau punya ilmunya, oh iya, minyak dibeli, tempenya dibeli, garamnya dibeli, micinnya beli, berambangnya beli, lomboknya beli. Maka ketika goreng tempe, dikasih minyak dulu di wajannya, tempenya dicelupin di air garam, dimasukkan ke wajan, dioseng-oseng, dikasih micin, kasih lombok, dikasih berambang. Ketika mateng enak tenang, gurih-gurih nyoy gitu ya. Itu kalau punya ilmu. Makanya semuanya harus pakai ilmu anak-anak. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama. Setiap muslim, muslimah harus memiliki sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran. Jadi kalian kalau beragama Islam jangan mudah menyerah. Jangan menyerah sebelum berperang, pengecut. Mundur sebelum berperang, itu namanya tidak punya keberanian. Kalian punya cita-cita sekarang ini, aku harus jadi dokter. Maka dari sekarang harus belajar serius. Supaya apa? Cita-cita kalian terwujud. Saya pengen jadi tentara. Hari ini, mulai kelas 4 ini, harus belajar sungguh-sungguh. Kelas 4, 5, 6. Kelas 4 nanti di ujian sekolah kelas 6 itu materinya ada. Maka kalau kalian belajar sungguh-sungguh, nanti nilainya bagus, daftar tentara bisa masuk. Tapi kalau nilainya jelek, daftar tentara tidak diterima karena nilainya kurang. Makanya hari ini kalian harus bersiap, ya, bersiap sedia. Mau dibawa kemana hidup saya besok? Yang ketiga, yuk kita baca sama-sama. Sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari. Ini kelas berapa? 4A. 4A. Berarti satu tok ya? Iya. Ada yang agama Kristen? Enggak ada. 4B. Ya. Sudah ya. Oke. Oke, lanjut. Ayo kita ulangi lagi. Ketiga,
rendah hati. Misalnya seperti berikut ini. A. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. B. Menghargai dan tidak suka menghina. C. Tidak memamerkan kepintaran. D. Suka menolong dan memberi. E. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. F. Bersikap. Ya, ini adalah salah satu sikap rendah hati yang harus kita miliki. Anak-anak, kita boleh nggak sombong? Bolehkah kita memamerkan harta kita? Maka di sini di nomor 3 ini kita disuruh untuk bersikap rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, A. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Setiap masuk diucapkan, usahakan, halo, usahakan mengucapkan salam. Mau masuk ruang kelas, mau masuk ruang guru, mau masuk ruang TU, mau masuk ruang sekolah, setiap ketemu sama Pak Guru atau Bu Guru, usahakan ucapkan salam. Ucapan salam itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi saya ketemu Bu Fatin di jalan, ucapkan Assalamualaikum Bu Fatin. Bagus. Pak, saya ketemu Pak Putra, ucapkan salam Assalamualaikum Pak Putra. Kalau kalian mengucapkan salam, itu berarti kalian mendoakan Pak Putra, mendoakan Bu Fatin. Pak, artinya apa sih? Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Kan enak. Kalian ketemu Pak Mohsin, Assalamualaikum Pak Mohsin, berarti Pak Mohsin didoakan kalian. Terus Pak Mohsin jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mohsin balik doakan kalian. Ya Allah, semoga muridku itu Kau beri keselamatan dan rahmat wa barakatuh dan diberikan keberkahan untukmu. Jadi inilah indahnya Islam. Selamat pagi, ya kamu hanya selamat di pagi hari. Selamat siang, ya kalian hanya selamat di siang hari. Selamat malam, ya kalian hanya selamat di malam hari. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalian didoakan sehari penuh 24 jam. Halo yang belakang. Ya, jadi kalau ketemu sama siapapun, ketemu temennya, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi. Kalau perempuan, kalau laki-laki. Laki-laki ketemu laki-laki, Assalamualaikum ya akhi. Kalau laki-laki ketemu perempuan, Assalamualaikum ya ukhti. Kaifa haluk, bagaimana kabarnya? Ana bil khair, alhamdulillah saya baik-baik saja. Gitu ya. Berikutnya B, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Kita dianjurkan untuk selalu menghargai. Apa Nana? Jangan sampai kita menghina. Kalau kita menghina kepada orang lain, sama saja kita menghina diri kita sendiri. Kalian menghina temannya diam, alhamdulillah, berarti dosanya teman kalian kamu ambil. Misal kalian menghina teman si A, weh A kamu jelek kayak tekek misal. Berarti kamu mengambil dosanya temanmu A. Dia punya dosa kamu ambil. Makanya kalau kalian dihina itu alhamdulillah. Maka yang menghina pasti akan marah dengan sendirinya. Kamu gak usah terpancing. Kamu dibilangin wah kamu jelek. Alhamdulillah. Pasti dia yang menghinamu akan marah dengan sendirinya. Dosamu hilang. Pahalanya dia kamu ambil. Nah itulah Islam. Kemudian yang C, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Pak Mohsin itu pintar, tapi tidak memamerkan. Pak Mohsin juga dosen di 5 perguruan tinggi. Ya, Pak Mohsin ngajar di kampus, muridnya tua-tua. Tapi Pak Mohsin juga mengajar SD, muridnya kecil-kecil. Tapi apakah Pak Mohsin memamerkan? Kan enggak. Karena apa? Hidup itu tidak perlu dipamerkan. Nah, Pak Mohsin punya mobil, punya, tapi Pak Mohsin pakai motor jelek tuh.
Edek. Kok bisa sih Pak seperti itu? Karena motor itu temannya Pak Muksin waktu kuliah sampai sekarang. Mau dibeli orang enggak boleh. Kenapa Pak? Karena Pak Muksin masih sayang. Ya, karena itu sejarah. Jelek apapun kalau itu menemani kita, memberikan nyaman, kenapa harus dijual? Maka sikap setia ini harus ada. Kalian punya istri, besok punya suami, baru 1 tahun kamu ceraikan, berarti kamu tidak setia. Jangan ya. Satu untuk selamanya. Salah wasi. Begitu. Oke, lanjut. D. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. Menolong, bagus apa jelek? Bagus. Memberi, jelek apa buruk? Apalagi sebentar lagi bulan puasa. Ya, banyak orang-orang ke masjid memberi takjil. Apa itu takjil? Memberi jaburan makanan kecil untuk orang-orang yang ngaji. Itu pahalanya besar sekali. Kamu kok kakinya gitu, namanya ndak sopan. Ya. Wah, itu besok kakinya dipotong-potong sama malaikat itu. Sekarang nggak terasa. Duduknya yang bagus, Pak Muhsin di sini kok menghadapnya ke sana. Pak Muhsin di sana kan enggak. Nah, itu namanya tidak menghargai guru. Ilmunya enggak manfaat besok. Berikutnya, lanjut. Yuk kembali ke laptop. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Jadi kalau milih teman jangan berpilih-pilih. Wah kae anake wong sugih, pejabat, mobilnya Pajero, Fortuner, tak konconane. Sopo ngerti aku dikai duit terus. Berarti berdosa. Berteman hanya mengharapkan sesuatu, tidak boleh. Berteman itu ikhlas, tidak pilih-pilih. Yang penting dia tahu tentang kita, kita tahu tentang dia. Dia menerima kekurangan kita, kita pun sama menerima kekurangan mereka. Jangan melihat kelebihannya. Aku tak berteman dengan si A kan cantik. Karena kalau saya berteman dengan si B, saya malu, si B kan jelek. Tidak boleh membeda-bedakan jelek ataupun cantik, hitam maupun putih, itu semua ciptaan Allah. Makanya kalian itu besok akan menjadi hitam manakala kalian tidak pernah sholat. Pak saya hitam Pak, tidak apa-apa. Kalau kalian ahli wudhu terus, besok di akhirat jadi ganteng. Gantengnya kayak Nabi Yusuf. Kalau perempuan cantiknya kayak Siti Zulaiha, istrinya Nabi Yusuf. Cantiknya minta ampun tuh. Pengen cantik apa pengen jelek? Cantik apa jelek? Ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Yang laki-laki besok jadi monyet semua nih. Oke, yang F. Bersikap tenang dan sederhana. Orang yang pintar, yang cerdas itu tidak gerusa-gerusu, tenang, santai. Ketemu temennya senyum, ya kan? Wajahnya murah, senyum. Kalau kalian berinfak, bersedekah nggak punya duit, senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, nanti dikira edan. Lah ora ono koncone kok. Hehehe. Wong edan iku bebas. Kecuali ada temannya lewat, assalamualaikum sambil senyum. Bagus enggak? Bagus. Nah, itu yang harus kalian budayakan mulai sekarang. Oke anak-anak, yang kelima baca. Iya, hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian punya uang, butuhnya mau beli buku ya beli buku sewajarnya. Kalian punya uang 100, butuhnya cuma beli buku. Ya jangan beli yang lain. Mentang-mentang punya uang 100 dikasih mama pergi ke Alfamart, bukunya beli yang harga 1000, yang 90.000, 99.000, Anda pakai jajan, beli es krim, beli es teh, beli es dawet dan lain sebagainya. Gunakan uang semaksimal mungkin, sehemat mungkin. Hemat pangkal kaya.
Hemat pangkal rajin pangkal pandai. Loh, belum diajarkan toh? Loh, harusnya di kelas 1 hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ya kan? Nomor 6, baca. Iya, boros itu sifat setan. Setan itu boros banget, makanya wajahnya jelek, kayak monster. Setan itu seperti monster, punya taring, rambutnya sampai kengsreh ke bumi, padahal kakinya tidak napak ke bumi. Jadi kalau kalian melihat malam-malam kok ada horor ya, rambutnya kengsreh tanah, tapi kakinya nggak kelihatan, setan, kuntil anak. Adanya mesti kuntilanak. Kenapa ndak kuntil ibu? Padahal kalau kuntilanak itu harusnya punya ibu, punya bapak. Ada anak mesti ada kedua orang. Ada ibu, ada. Kalian punya nggak kedua orang tua? Punya. Tapi selama ini kenapa setiap ada horor disebut kuntilanak? Kenapa nggak ada kuntil ibu, kuntil bapak? Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, maka hidup ini jangan boros, sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Allah. Insya Allah kalau kita hemat, hidup kita baik, maka insya Allah besok kita akan menjadi orang yang sukses. Amin Allahumma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.